Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini firman Tuhan datang menjumpai kehidupan kita, dan karena itu mari membuka hati di hadapannya, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya. Dan hal itu akan kita alami dalam doa. Karenanya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pemilik hati kami, Raja hati kami dan Raja kehidupan kami. Engkau kiranya merajai seluruh kehidupan kami dengan firman-Mu. Firman yang akan kami baca dan dengarkan, yang kami yakini Roh Kudus selalu memberikan pengertian yang baru, semangat yang baru, pengajaran yang baru dari setiap perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini diberi judul menghindarkan dari jerat. Kita baca bahagian firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 11 sampai 13 yang mengatakan, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, Amsal memberi kita pengajaran bahwa Tuhan akan mengajarkan jalan hikmat kepada kita. Ia memimpin kita di jalan yang lurus. Bila berjalan, langkah kita tidak akan terhambat. Bila berlari, tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikannya, dan janganlah melepaskannya. Peliharalah hikmat, karena itu menjaga kehidupan kita. Suatu penegasan, satu penandasan, dan satu jaminan yang Alkitab katakan atau firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saudaraku yang baik, kita ingat ketika hampir waktunya Yesus terangkat ke surga, ia pergi ke Yerusalem. Sebelumnya, ia mengirim utusannya mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun, orang-orang Samaria tidak mau menerima dia tentang perjalanannya menuju ke Yerusalem. Kita ingat ketika Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yesus berpaling dan menegur mereka. Ia datang ke dunia bukan untuk menghancurkan hidup manusia, melainkan menyelamatkannya. Balas dendam bukan hak kita, pembalasan adalah haknya. Serahkanlah pembalasan itu kepada Allah. Kalau kita baca Roma pasal 12 ayat 12 sampai 21 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, perbuatanmu, kamu akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah cara Tuhan meluruskan jalan kita dan membuat kita menghindari dari setiap jerat oleh kuasa kegelapan. Selain itu pula, kita tidak boleh larut dalam pergaulan yang tidak benar, sebab dosa itu bisa sedikit demi sedikit memasuki kehidupan kita bila kita senang berjalan di jalannya. Karena itu dengan tegas kita diingatkan untuk keluar dari jerat dosa yang mungkin saja bisa menjerat kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 diajarkan, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Inilah bagian-bagian firman Tuhan. Jika kita berpegang padanya, maka jalan kita akan selalu berjalan di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa sering jalan kami dihadang oleh berbagai macam
kerinduan-kerinduan kejahatan. Terkadang kami juga menjumpai orang-orang fasik yang ingin menjerat jalan kami. Tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk terus berserah kepada Tuhan, karena kami meyakini bahwa anak-anak Tuhan akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, karena tanpa dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, bisa roh-roh kejahatan, roh-roh dunia menjerat kehidupan kami. Betapa pentingnya kehidupan kami setiap hari, setiap waktu ditopang, dibimbing oleh Roh Kudus. Hari ini kami yakini bahwa jalan kami tidaklah mudah. Mungkin ada godaan, mungkin ada yang hendak menjerat kami, dan bisa kami melewatinya. Itu karena Tuhan berikan kami pengertian, memberi hikmat untuk menimbang berbagai perkara dalam kehidupan kami. Syukur untuk semua kebaikan dan topangan Tuhan. Hingga malam ini, kiranya pikiran-pikiran kami di tengah gelapnya malam pun tetap diterangi oleh terang hikmat-Mu, dan juga hidup kami senantiasa dalam topangan Tuhan. Terkhusus tak henti-hentinya kami berdoa buat orang tua kami dalam usia lanjut, pun di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Engkaulah yang terus menjaminkan kekuatan iman kepadanya. Dan saat ini kami kembali membuka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Dan karena itu, Ibu Bapa yang baik dan yang dikasihi Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.